Banyak orang yang masih bingung bagaimana sih cara memulai menjadi content creator. Kak, aku kemarin tuh sudah upload beberapa konten, tapi kenapa ya kok viewsku masih segitu-segitu aja. Terus ada juga yang bilang kayak gini, Kak, katanya udah mulai dulu. Aku sudah mulai, tapi setelah itu aku bingung mau bikin konten apa. Halo, aku Denti. Di sini aku mau berbagi ilmu tentang seputar bagaimana sih menjadi content creator. Nah, sebelum itu, jangan lupa di-subscribe dulu channel aku ini supaya kalian tidak ketinggalan info lainnya. Nah, di sini aku mau membahas tentang bagaimana sih memulai menjadi content creator. Nah, oke, kemarin tuh aku sempet lihat beberapa komen di media sosial kayak Facebook, terus habis itu Instagram, itu kayak bertanya-tanya. Sebenarnya nih bagaimana sih awal mula atau step by step untuk memulai menjadi content creator? Sebenarnya ilmu kayak gini tuh udah banyak ya teman-teman. Cuman di sini aku mau ngasih apa ya? Aku mau nge-share ilmu yang sudah aku pelajari dengan sedetail mungkin dan segampang mungkin supaya kalian lebih paham gitu ya. Oke. Yang pertama adalah kalian harus punya niat dulu. Kenapa aku bilang niat ini di awal? Karena gini, percuma kalau misalkan device kalian sudah menunjang, tapi kalian nggak punya niat gitu. Jadi kayak niat ini adalah yang paling utama, teman-teman. Yang kedua adalah punya alasan yang kuat. Maksudnya gimana sih? Punya alasan yang kuat adalah ketika kamu menginginkan sesuatu hal atau ketika kamu lagi mencoba sesuatu hal yang baru dan kamu tahu alasan yang kuat kenapa kamu harus melakukan kegiatan ini atau melakukan sesuatu hal yang baru ini akan membantu kamu jauh lebih mudah untuk melakukan itu dengan mudah gitu. Dan ketika kamu sudah merasa capek, bosan dengan kegiatan baru kamu ini, kamu masih ingat tuh, oh iya tujuan awalku konten adalah supaya aku bisa ini. Contoh, oh iya, aku pengen konten karena aku pengen sukses nih di bidang kreator. Sehingga aku bisa memberikan kebahagiaan ke orang tuaku atau aku bisa memberikan sesuatu hal kepada orang tuaku seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menentukan niche kamu. Apa sih Kak nice itu? Nice itu kayak gini, misalkan kamu ingin menjadi konten kreator di masak gitu, kayak resep, berbagi resep. Nah, itu yang disebut nice. Cuman bagaimana sih cara menemukan nice itu? Yang pertama adalah kamu cari tahu dulu minat dan bakat kamu itu di mana. Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan minat aku banyak nih gitu. Coba kalian tulis minat kalian tuh sebenarnya di apa? Tulis di kertas. Ya, kamu tulis 1, 2, 3 minat yang paling kamu suka itu apa. Yang kedua adalah bakat kamu. Kira-kira bakat kamu itu di mana sih gitu. Karena setiap orang kan mempunyai bakat yang berbeda-beda. Nah, kamu tulis juga tuh setelah kamu udah tulis ya kan. Nah, setelah itu baru nih dibandingkan antara pilihan 1, 2, dan 3 kira-kira mana nih yang paling cocok dengan kamu. Ketika kamu sudah menemukan itu, nah berarti kamu sudah menemukan nice-nya kan. Kamu sudah menentukan topiknya nih. Kamu nanti pengennya menjadi apa? Contoh kalau aku misalkan ya, misalkan karena aku suka traveling nih, aku bakalan bikin konten traveling yang kayak gitu. Nanti aku bikin konsepnya kayak misalkan nge-review tempat itu, terus habis itu aku mau kemana. Nah, aku juga akan nulis kayak checklistnya apa yang aku bawa dan apa yang harus aku persiapkan selama traveling. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nih kalian apa, itu akan jauh lebih membantu gitu. Nah, yang keempat adalah menentukan target audiens kalian. Ketika kalian sudah tahu nih niche-nya kalian, terus selanjutnya adalah kalian harus mentargetkan audiens kalian tuh siapa. Misalkan kalau aku ya, kalau aku sudah tahu nih niche aku adalah di traveling, aku suka traveling nih gitu. Otomatis nanti target audiensku adalah anak-anak muda yang suka jalan-jalan atau mungkin ada bapak ibu itu yang suka traveling, pokoknya orang-orang yang suka traveling. Nah, tapi kebanyakan yang kita tahu, anak-anak muda ini kan paling suka nih sama traveling. Nah, begitu aku sudah tahu nih, oh target audiensku adalah anak muda. Nah, sekarang gini, coba kita tentukan platform mana yang akan kita pilih. Oke, di awal kalau kita sudah tahu
anak muda sekarang kan lebih banyak menggunakan Instagram sama TikTok ya. Oke, berarti dua media sosial ini yang bakalan kita pakai untuk memposting video yang kita buat gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen menggunakan YouTube, bisa. Jadi kayak misalkan gini, di YouTube adalah versi fullnya, terus di TikTok sama di Instagram itu adalah versi yang singkatnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen apa ya, audiens kalian yang nonton di Instagram sama yang di TikTok ini nonton full, kalian arahkan aja ke YouTube kalian, biar kayak mereka lebih penasaran nih. Oh, ketika aku lagi traveling di Malaysia misalkan gitu ya, atau enggak ketika lagi traveling kalau di Indonesia misalkan di Bali gitu. Ini nanti detail-detailnya kamu jelasin di video YouTube kalian. Cuman di video Instagram sama di video TikToknya itu cuman kayak apa ya, secara global aja gitu teman-teman. Jadi target audiens ini juga harus kalian tahu dan kalian persiapkan karena ini akan jauh lebih memudahkan kalian dalam membuat konten dan kalian juga akan lebih mudah kalian akan menggunakan platform media sosial yang mana gitu. Biar kalian nggak bingung, di sini aku cuman share 4 poin supaya kamu bisa langsung mempraktekkan. Percuma kalau misalkan kalian nonton ratusan bahkan ribuan video kayak gini, kalau misalkan kalian nggak mau praktek. Oke, gitu aja dulu. Aku bakalan lanjut share tips kedua di video berikutnya supaya kalian bisa langsung mempraktekkan video ini terlebih dahulu. Oh ya, kalau misalkan video ini bermanfaat, tolong di-share sebanyak mungkin supaya yang lain juga nggak bingung-bingung gitu ya. Bagaimana sih cara memulainya? Namun sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu channel aku supaya kalian tidak ketinggalan info lainnya. Dan aku punya target sebulan ini aku bisa punya 1000 subscriber. Jadi minta tolong ya teman-teman di-subscribe. Oke, thank you for watching. Dadah!